Mari Mas Andi, dia suruh masuk. Suruh masuk aja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini atau siang ini adalah fikih. Kita membaca kitab Syarah Umdatul Ahkam dari Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin. Masih di bab madhi. Kita sudah berada di hadis yang ke-30. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Yang pertama al-khitanu, yang pertama khitan. Wal istihdadu, yang kedua istihdad. Yang ketiga qasus syaribi. Yang keempat taklimul adfar. Dan yang kelima tanziful ibti. Natful ibti. Al-fitratu, apa itu fitrah? Tutlaq ala ma'anin muta'addidatin. Fitrah itu punya banyak makna. Wa aqrabul ma'ani, paling dekatnya makna. Di siyaqi hadzal hadis, terhadap hadis ini, annaha ma istahsanahu annas. Fitrah itu yang dianggap baik oleh manusia, diyakini sebagai kebaikan. Maka semua yang diyakini sebagai kebaikan oleh syar'i dan oleh manusia, itu bermakna fitrah. Dan seluruh ajaran Rasul SAW itu mencocoki fitrahnya manusia. Artinya fitrah manusia itu oleh Allah diciptakan kondisi bersesuaian dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kata beliau di sini, wajubilu alaiha. Manusia itu memang diciptakan seperti itu. Fitrahnya mencocoki ajaran Rasul. Kalau ada ajaran Rasul kok nggak cocok, itu yang rusak bukan ajarannya. Tapi fitrahnya sudah rusak. Nah, seperti Allah katakan, waqarna fi buyutikunna, pada wanita. Allah ciptakan wanita itu korn. Korn itu senang, bahagia kalau di rumah. Kalau ada wanita kok nggak kerasan di rumahnya, itu fitrahnya sudah rusak. Nah, di sini Rasul SAW menyebutkan ada 5 fitrah yang akan dibahas. Waqadistahsanan nasu, manusia meyakini sebagai kebaikan, hadhil asya'a al-khamsata, 5 perkara yang disebutkan di hadis ini. Yaitu al-khitan. Khitan kita sudah paham maknanya. Al-istihdad, istihdad ini mencukur bulu kemaluan. Dari kata hadid, hadid itu pakai besi, maknanya besi. Karena mencukur itu dengan besi, yaitu silet atau musa ya, bahasa
Bahasa Arabnya Musa. Yang ketiga, qasus syaribi, memotong kumis. Yang keempat, taklimul adfar, memotong kuku. Dan yang kelima, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Qaluhu khamsun, kata Rasulullah SAW, ada 5 fitrah itu. Zahiruhu al-hasru, zahirnya 5 ini batasan. Ai innaha mahsuratun bi khamsin. Seakan-akan dibatasi fitrah itu pada 5 perkara ini. Walaisa kadzalik, padahal tidak demikian. Tapi kenapa kok disebut 5? Itu dalam rangka untuk supaya orang hafal. Yang 5 ini dihafal. Nah, nanti ditambahi lagi dan sudah hafal lagi. Seperti turunnya ayat, tidak langsung turun 30 juz, tapi sedikit-sedikit. Nah, supaya lebih kuat dihafalannya. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan asrun minal fitrati. Ada hadis lain yang sahih 10 termasuk fitrah. Nah, cuma di sini akan dibahas 5 dulu. Misalnya di Riyadhus Shalihin dibawakan hadis-hadis yang semakna dengan ini. Nah, apa saja? Yang pertama disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah khitan. Wa huwa binisbati lirrajuli, khitan itu kalau bagi laki-laki. Qat'ul jildati, memotong kulit, alladzi fauqa hasafah az-zakar, yang menutupi kepala zakar, kepala kemaluan laki-laki, itu namanya kepala kemaluan laki-laki namanya hasafah, kulit yang menutup namanya kulfah. Nah, itu dipotong. Wa bin nisbati lil unsa, kalau hitannya perempuan, wanita, qat'ul jildati, memotong kulit az-zaidah, yang lebih atau menonjol fi farjiha, di kemaluannya. Bisa nampak kalau masih kecil, masih bayi, ada kulit yang menonjol, itu yang dihitan, dipotong. Wa innama kana minal fitrati, kenapa ini disebut fitrah hitan ini? Lima fi min tathhiril mahal. Yang pertama karena itu bisa dalam rangka mensucikan tempat. Pertama untuk mensucikan tempat, baik laki-laki maupun perempuan. Wa bin nisbati lirrajul, terkhusus bagi laki-laki, li'anna kulfatal jilda allati 'alal hasafah tabqa idza balal insan. Nah, kalau tidak dibuang kulfahnya, kulitnya tidak dibuang, menutup hasafahnya, menutup kepala zakarnya, maka di situ kencing tertahan di situ. Nah, tertahan di situ sehingga dia nggak bisa suci, belum bisa toharoh, nggak bisa toharoh. Wa aidan, demikian juga di antara faedahnya bagi laki-laki, toharatun kholqiyatun hissiyatun, membersihkan secara ciptaan. Nah, wa fihi juga kamalul istimta' bizzaujah, untuk lebih mencapai kesempurnaan hubungan suami istri. Nah, walihada yasukku 'alal ladzina la yahtatinuna aljima' masyaqqatan azimatan 'alaihim wa 'ala nisaihim. Sehingga orang kalau tidak dihitan itu akan mengalami kesusahan yang berat. Nah, lagi muncak syahwatnya itu enggak bisa diatasi oleh kedua kemaluan yang ada padanya karena terhalang oleh kulit yang mestinya harus dibuang. Baik pada laki-lakinya maupun pada wanitanya.
tersiksa. Nah, li'anna hadhil jildata indal jima' yat'abu al-insan biha min jihati hasyafah. Itu sangat mengganggu hasyafahnya itu. Membuat capek kata beliau. Sehingga dia tidak bisa, orang yang tidak sunat itu tidak akan pernah merasakan kenikmatan, kesempurnaan hubungan suami istri. Nah, itu bagi laki-laki. Wa binisbati lil unsa, kalau bagi wanita, li'annaha tuqallilu min syahawatiha, untuk mengurangi syahwat, menurunkan syahwatnya. Dihitannya itu dalam rangka mengurangi syahwat. Nah, ada hadis bahwa wanita itu syahwatnya 1000 kali laki-laki besarnya. Tapi hadisnya maudhu. Hadis palsu. Tapi secara fitrah memang lebih tinggi. Nah, wa taqlilu syahwatil mar'ati, mengurangi syahwatnya wanita dengan cara dihitan. Nah, ala wajhin mu'tadilin hadza minal fitrah, dengan cara yang mu'tadil, tapi dikurangi syahwatnya dengan cara mu'tadil. Mu'tadil itu asal katanya itu lurus. Maksudnya jangan terlalu banyak buang kulitnya. Nanti malah syahwatnya nggak ada. Malah dingin. Nah, yang susah nanti laki-lakinya capek sendirian. Mestinya kan capek bareng ya. Nah, ini enggak. Kok dingin istri saya ini, kayaknya hitannya kebanyakan ngambil kulitnya itu. Tapi kalau enggak dihitan, nah, jadi itu kalau dihitannya dengan cara normal, maka itu yang dimaksud dari hitan wanita, yang dituju dari hitan wanita itu. Apa? Menstabilkan syahwatnya wanita. Biar tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu dingin. Li'annaha idza quwiyat sahwatuha, karena kalau kuat syahwatnya wanita itu, farubbama yu'addi dzalika ila mafsadatin, itu akan membawa kepada kerusakan. Tattabi'ur rijal, dia akan ngejar-ngejar laki-laki. Nah, dan kurang dengan suaminya cuma satu. Nah, itu karena terlalu tinggi syahwatnya. Kalau ada yang gitu dibawa ke bidan ya, diapakan? Sunat lagi, oh sudah sepuh ini gimana? Ini sunnah kan? Saman sunat dulu bu, gak ngerti lah wong ibu. Faya sulu bidzalika asyar, sehingga menyebabkan kerusakan, kejelekan. Walidzalika kana minal fitrah, maka termasuk fitrah, nah itu tadi distabilkan. Jadi hikmah dari dihitannya wanita untuk apa? Menstabilkan syahwatnya. Wala kulli halin, kesimpulannya asyar'u la yati illa bi khairin. Ajaran agama ini tidak akan mengajarkan kecuali itu kebaikan. Hukmul hitan, tentang hukum hitan, zakaral ulama fihi salasata aqwalin. Para ulama menyebutkan ada 3 pendapat. Al-awwalu, yang pertama, annahu sunnatun fi haqqir rijali wan nisa. Ada yang mengatakan sunnah hukumnya hitan, baik laki-laki maupun perempuan. Al-qaulu tsani, pendapat kedua, annahu wajibun, itu wajib. Fi haqqir rijali wan nisa, baik laki-laki maupun wanita. Asalisu, yang ketiga,
annahu wajibun fi kulli haqqir rijali, wajib bagi laki-laki, wa sunnatun fi haqqin nisa, dan sunnah bagi wanita. Wa hadza asahhul aqwal, dan ini yang paling sahnya, paling benarnya dari 3 pendapat tadi. Maka kondisional jadinya ya, kalau istrinya stabil ya nggak usah dihitan ya. Cuma susahnya kalau dingin diapakan? Dipanasi ya. Namanya dingin. Yang kedua, itu yang pertama tentang hitan. Al-istihdad huwa istif'alun minal hadid. Istihdad ini istif'al dari al-hadid. Hadid itu besi. Wastahadda bima'na talaba hadidatan. Istihdad itu artinya mencari besi. Wal muradu bihadidatin huna khususul Musa, yaitu alat cukur bahasa kita. Alat cukur seperti Musa. Musa itu artinya silet. Allati yusammihi al-amah, yang oleh orang awam disebut dengan Musa. Musa artinya silet. Lihalki sa'rin muayyanin wa huwa fil ana, yaitu untuk mencukur bulu tertentu, yaitu ana. Apa itu ana? Ana ini bulu yang tumbuh. Ini di bawahnya diterangkan. Wal anatu, apa itu ana? Hiya asy'arul khasin annabitu haulal kubul indar rajuli wal mar'ati, yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kubul, di sekitar kemaluan laki-laki maupun wanita. Nah, kenapa ini kok dikatakan fitrah, perkara yang diyakini sebagai kebaikan? Anna hadza sya'ra, bahwa bulu ini lau kasura wa antasara, kalau tebal, banyak dan tebal, la talawwasa bin najasa, dia akan menyimpan najis. Wa hadza bin nisbati lil mar'ati dhahirun jiddan, terutama pada wanita. Li'annahu idza kasura tadalla ila mahalli hurujil baul, karena wanita bisa sampai masuk bulunya ke tempat keluarnya kencing. Wa bin nisbati lirrajuli rubbama yaksuru, demikian juga laki-laki kadang tebal, banyak. Hatta yasila ila mahalli hurujil baul lau utliqa, sampai juga mencapai tempat keluarnya kencing. Sampai mencapai tempat keluar kencing kalau dibiarkan. Enggak pernah dipotong ya. Di antara faidahnya, faidah dari tumbuhnya, di faidah daripada, bukan tumbuhnya, di faidah daripada dicukurnya bulu yang keluar di sekitar kemaluan. Kata beliau, wa huwa annahu yasuddu al-masanah, kalau dicukur itu bisa menguatkan masanah. Masanah ini kantong kencing, kantong kemih itu sama ya. Allati hiya majma'ul baul, ya, kantong untuk ngantongi kencing. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala bihikmatihi wa rahmatihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebijaksanaannya dan rahmahnya, ja'alaha makanan lil baul, Allah siapkan, Allah buatkan tempat kencing
tempat kantong kencing qabla an yahruja, sebelum keluar. Fa idza khuliqa sya'rul anah, kalau dicukur bulu kemaluannya, nah fa innahu yukawih, itu bisa menguatkan kantongnya tadi. Nah, ini faedah. Kemudian berikutnya hukum istihdad. Hukum daripada mencukur kemaluan. Laki-laki dan perempuan ini sama. Dhahaba aktsarul ulama, kebanyakan ulama berarti jumhur meyakini, berpendapat ila annahu sunnatun, bahwa itu sunnah. Lakin zahiru hadis Anas, tapi zahir hadis Anas, nah, radhiyallahu anhu fi sahihi, di dalam Sahih Bukhari ada hadis kata Anas, wukita lana, ditentukan waktunya bagi kami, fi qassis syaribi, di dalam memotong jenggot, memotong kumis, merapikan kumis. Wa taklimul adfar, memotong kuku. Wa natfil ibti, mencabut bulu ketiak. Wa halqil anah, mencukur anah. Alla tatruka, jangan sampai dibiarkan, aksar, lebih, min arba'ina lailatan, lebih dari 40 malam. Nah, ini batasan dari Allah, batasan dari Rasulnya. Jangan membiarkan 5 perkara ini ya. Lebih dari 40 hari. Merapikan kumis, motong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, dan mencukur ana. Kenapa di sini enggak disebut yang pertama, yaitu hitan? Hitan kan cuma sekali, ya. Kalau 40 sekali lah habis. 40 hari sehari. Hadis Anas ini kata beliau dalla 'alal wujub. Jadi wajib. Apa yang wajib? Merapikan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Nah, bagaimana kalau rambut bulu tumbuh di dubur? Dubur itu belakang ya, alat pembuangan belakang. Kata beliau, apakah sama hukumnya dengan mencukur kemaluan? Tadi hukumnya apa? Yang sahih wajib ya. Beliau hanya mengikuti yang wajib berdasarkan hadis dari hadis siapa tadi? Anas. Nah, hadis Anas, beliau mengatakan wukita lana, ditentukan waktunya bagi kami. Kata beliau, kata Syekh, kalau di dubur bagaimana? Laisad duburu min hadan nau. Untuk bulu yang di dubur tidak masuk ke hukum ini. Lakin idza qaddarna annal insan haula duburihi sya'run katsirun fa innahu yuziluhu. Tapi kalau ada orang duburnya banyak bulunya, hendaknya dihilangi. Lakin lam yadhkur al hadis. Nah, kenapa tidak sebutkan di dalam hadis li'annahu nadirun finnas, karena itu jarang orang duburnya banyak bulunya. Jadi kalau misalnya bulu nanti merembet, kalau bulu dada ya, atau bukan bulu dada lagi, misalnya bulu tumit, betis ya. Apa lagi? Bulu hidung. Nah, itu kan bulu-bulu.
Apa hukumnya mencabut bulu hidung? Nah, apa hukum mencabut bulu betis? Yang ketiga, kosus syaribi, memotong kumis. Kosu itu memotong pakai gunting. Wasyaribu huwa asya'run nabitu fawqa syafatil ulya. Kumis itu bulu yang tumbuh di atas bibir atas. Maka nanti batasannya adalah bibir itu. Bibir itu dua, ada yang bibir atas, bibir bawah. Yang tumbuh di bibir atas terus ke atas itu namanya hukum kumis. Nah, dari dua sisinya. Kata beliau, min hadis syafati minal janibaini. Wahaduhu batasannya fathatul fam, yaitu mulut terbukanya itu, jadi bibir ke atas. Amma ma nazala an dzalika fa innahu minal lihya. Jadi yang di bawah mulut ini yang tumbuh walaupun di samping-samping tapi ini sejajar dengan bibir bawah. Tumbuh misalnya sejajar bibir bawah. Nah itu masuk hukum lihyah. Hukum apa? Jenggot. Lihyah itu jenggot. Wa yuqassu bil mikos, dan digunting dengan gunting ya. apa yang digunting tadi? Kumisnya. Nah, sampai mana? Sampai bibir bagian atas. Nah, jangan sampai terus ke bawah. Kalau turun di bawah sejajar bibir bawah, itu masuk hukum lain sudah, yaitu hukum lihya. Kenapa ini kumis dipotong itu termasuk fitrah? Dan membiarkannya berarti fitrahnya sudah rusak. Pak kumis, ada dikenal Pak kumis. Dibiarkan kumisnya panjang, nah itu fitrahnya itu sudah error. Anahu law ta'ala, kalau panjang kumisnya, latalawwasa bima yahruju minal anfi, itu akan mengotori dengan sesuatu yang keluar dari hidung. Nah, wasaral insanu dza mandarin karihin. Dan orang yang masih punya fitrah akan jijik melihatnya Pak kumis. Melihat Pak kumis itu jijik. Mungkin karena fitrahnya enggak mencocoki. Enggak. Karena fitrah itu tanda apa? Cinta kebaikan. Summa yatadalla ala sya'ru alladhi rubbama talawwasa bil gubar. Kadang juga bisa menahan debu-debu kumisnya itu. Atau selainnya. Nah, di kitab lain disebutkan itu ganggu cucunya jijik mau dekat kakek, lihat kakeknya berkumis, mau dicium lari dia nangis. Kenapa? Baik, si bayi sudah fitrahnya itu menolak. Nah, wa tadalla inda syarbi, demikian juga ketika minum akan mengotori minumannya. Sehingga bisa kotoran-kotoran diminum masuk ke dalam perutnya. Ini nasihat bagi siapa? Pak kumis. Nah, hendaknya ikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Diapakan? Dipotong, dirapikan. Berapa hari sekali? 40. Hadis dari Anas tadi ya. Nah, maka ini di situ letak fitrahnya, menjaga kebersihan, enak dipandang. Oh ini mencocoki sunnah, toyib, zen, bagus. Juga apa mencegah husnudzon orang-orang yang
Nah, tidak buruk sangka kepada orang tersebut. Apa hukum merapikan kumis? Tadi sudah disebutkan, ya. Oleh siapa? Hadis Anas. Nah, di hadis lain juga disebutkan, laisa minna man lam ya'khudh syaribahu. Ini menguatkan malah, ya. Bukan golongan kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak merapikan kumisnya. Ayo. Pak kumis kena lagi ini. Kenapa? Karena Nabi tidak akan berlepas diri. Ini namanya hadis tabarruk. Hadis Rasul baro'ah berlepas diri. Rasul tidak mengakui ya sebagai, kata Rasul, laisa minna, bukan golongan kami. Orang yang membiarkan kumisnya panjang. Semua yang dicela oleh Rasul, apalagi di sini Rasul berlepas diri, menunjukkan melakukannya itu wajib. Dirapikannya itu wajib. Menguatkan hadis Anas tadi. Nah, kemudian berikutnya, tentang, jadi untuk kumis ini, hukum yang asli adalah di ikhfa. Ikhfa itu dikurangi. Dipotong, dirapikan. Lakin kata beliau, la tuhlaku, tidak dicukur. Tidak pakai silet, tapi pakai gunting. Maka kalau mencukurnya, kata beliau, li'anna nusus la ta'ti bihi, tidak ada dalil yang sahih yang memerintahkan untuk mencukur sampai gundul kumisnya. Bal qala Imamu Malikin, bahkan telah berkata Imam Malik rahimahullah. Ini Imam Darul Hijrah. Mana Darul Hijrah? Darul Hijrah ternyata apa? Negeri Hijrah. Mana? Madinah, ya. Kan Rasul dari Mekah hijrah ke Madinah, sehingga disebut Darul Hijrah. Di antara imam, dia adalah Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah. Kalau Anas bin Malik, siapa? Sinten Pak Mayer? Sahabat. Nah, niku wau. Hadis sampun diwaos. Wukita lana, ya. Nah niki Malik bin Anas. Inna, kata beliau, kata Imam Malik, inna halqahu, bahwa mencukur kumis, muslatun, itu pencincangan. Yang bagi an yu'addiba fa'iluhu, hendaknya pemerintah menghukum. Loh, sampai suruh hukum para pencukur kumis. Dan memotongnya itu yang di atas siratal mustaqim. Enggak ngaji, enggak ngerti, seenake mek kocoan panggil, "Bu, enake ya apa iki?" Gitu ya. Kan podo-podo gak ngaji. Atau kadang suaminya sudah ngaji, bapaknya sudah ngaji pelajaran seperti ini. Kate dirapikan, datang istrinya. Lek Pak, lek ngono Pak. Iya ta. Iya wis, jarna wis, manut kadang kalah sama istrinya. Pripun Pak Mas ya. Wa sadaqa rahimahullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, benarlah ucapan Imam Malik. Li'annaka idza ra'aitar rajula, karena kalau engkau melihat orang laki-laki, alladzi khalaqa syaribahu, yang mencukur kumisnya,
La siyama idza kana lahu lihyatun sauda'u kasifatun. Terutama kalau orang laki-lakinya punya jenggot hitam tebal, fa innaka tanfiru min mir'ah, maka engkau akan berpaling dari melihatnya. Nah, enggak senang melihatnya. Ini kayaknya hadis ini nasihat bagi ini bahasa lama itu ya. Tahu bahasa lama dicukur ya. Kemudian berpindah kepada masalah jenggot. Jadi bulu-bulu mulut. Tadi kalau hidung itu tadi sesuai dengan kepentingannya, tidak masuk ke hukum ini. 40 hari itu. Nah, kalau hidung, kalau memang tidak mengganggu, tidak apa-apa. Karena itu untuk menyaring debu-debu yang masuk ke dalam hidung. Tapi kalau mengganggu, misalnya dicabut atau digunting, itu kayak bulu apa tadi? Dubur. Nah. Adapun kalau bulu alis, bulu mata, nah itu Rasulullah SAW mengatakan la'ana Rasulullah SAW, ya Rasulullah melaknat al-musawwimat wal mustawshimat, orang yang suka yang mentato, orang yang mencukur alisnya, dan orang yang memakai sanggul, ya itu satu hadis dilaknat. Jadi wajah kita ini banyak hukumnya ya, bulu-bulunya baru dibahas bulu-bulunya itu, belum lainnya. Nah. Bagaimana dengan hukum wahal yajuzu lil insani alladzi la tambutu lihyatahu, tentang hukum lihyah, hukum janggut. Bagaimana orang yang tidak tumbuh janggutnya, tumbuh tapi mantul-mantul di pojok sana, pojok sini, enggak banyak. Di tempat mutafarriqah kata beliau, di tempat yang berpencar-pencar. Bolehkah saya menjalankan musa padanya? Artinya dicukur jenggotnya. Kenapa kok dicukur jenggotnya? Kai tazhara wa taghruza, supaya nanti tumbuhnya tebal, tumbuhnya lebat. Nah, kata beliau, sahih annal wasaila laha ahkamul maqasid. Memang kaidahnya wasilah itu tadi nyukurnya tadi pakai silet tadi. Maqasid itu tebalnya tadi. Maka tujuannya benar supaya tebal. Tujuannya sudah benar. Asal wasilah itu tergantung tujuan. Cuma kata beliau, walakinnal wasilata huna muharramatun. Tapi di sini wasilahnya sudah haram. Yaitu tadi mencukurnya. Fanaqulu, maka aku nasihatkan kepada orang yang tidak tumbuh janggut, isbir, untuk bersabar. Insyaallahu tahruju au tatasawa. Kalau Allah mau memang orang itu keluar jenggotnya atau tidak. Nah, kemudian di sana ada juga wasilah yang tidak sampai haram. Tidak sampai melanggar syar'i, yaitu pakai ini. Pakai duhan itu minyak penumbuh rambut. Yang kata beliau ini kadang dipakai oleh orang yang kepalanya botak,
dikasih minyak itu, maka ini boleh dipakai dan tidak sampai melanggar syar'i. Alhamdulillah, maka ada wasilah-wasilah yang dibolehkan untuk menebalkan, menumbuhkan janggutnya. Walayat hulu fil fitrati khalqul lihya. Adapun memotong, tadi kan urusan motong ya. Yang masuk fitrah itu kalau memotong kumis. Kenapa kok memotong janggut tidak masuk ke fitrah? Bal minal fitrati, bahkan termasuk fitrah itu itlaquha adalah membiarkan janggutnya. Membiarkan itu tidak diodek-odek. Nah, wahalquha, kalau mencukur muharramun. Apa hukumnya? Haram. Nah, ba'dun nasi yarawna hadisan. Sebagian manusia kadang membawakan hadis-hadis, yaitu hadis haluhu annahu muhdatsun. Yaqulun, mereka mengatakan inna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya ada hadis untuk membela para pencukur jenggot. Ada hadis akrimul liha, kata ini hadisnya, muliakan jenggot. Wa ahinus syawarib, dan hinakan kumis. Wa akrimuha wa ikramuha, dan cara memuliakan jenggot halkuha, dengan cara dicukur. Nah, hatta la yakuna laha raihatun au tahmilu syai'an, sehingga jenggotnya tidak menimbulkan bau dan tidak menjadi tempat sesuatu, tidak membawa sesuatu. Dur, kata Syekh, maka lihatlah ila hadzal dalal, kesesatan ini. Ini sesat ya. Walaupun hadisnya sahih, misalnya kata beliau, yuhadditsuna hadisan, dia membawa hadis, wa yuharrifuna ma'nahu, kemudian dia palingkan maknanya. Ini karena sudah nyimpang dulu otaknya, fitrahnya sudah nyimpang dulu, maka dia cari dalil-dalil pembenar. Walaupun hadisnya sahih, nah, tapi pemahamannya yang nyimpang. Li'annana naqulu, karena kita katakan in sahha hadzal hadis, jika hadis ini sahih, lakanal mana akrimuha, maka makna yang benar, kalau ini hadis sahih, akrimuha, muliakan itu bi'alla tata'arradulaha. Cara memuliakan janggut adalah dengan kamu tidak odek-odek, jangan cawe-cawe, jangan ambil tindakan padanya. Li'anna halqaha ihanatun. Yang benar, kalau kamu potong, kamu cukur, nah itu namanya penghinaan. Nah, wa qauluhu ahinus syawariba ay ahliku. Wa ahdu syai'in minal lihiyati aidan muharramun mutlaqon. Demikian juga mengambil sedikit dari janggut itu termasuk haram juga. Makanya para ulama tidak berani walaupun satu biji janggut. Walaupun misalnya karena tumbuhnya dekat bibir, tapi masih bibir bawah. Maka tadi hukumnya apa itu? Hukum kumis apa janggut? Janggut yang sejajar dengan bibir bawah. Kalau saya potong gimana ini? Enggak boleh, haram. Karena itu masuk hukum janggut. Nah, janggut apa jenggot? Sama aja, itu haram semua itu dua-duanya. Nah. Karena itu penjaga ketampanan laki-laki. Laki-laki kalau hilang janggutnya, apalagi sudah sepuh, itu kayak nenek-nenek.
Yang nenek hilang cantiknya, yang kakek hilang tampannya kalau dicukur jenggotnya. Tapi kata para ulama, tersisa penjaga ketampanannya yaitu apa? Janggut. Hingga terbedakan laki dan perempuan. Nah, udah sepuh-sepuh jalan nenek-nenek sama suami istri. Ini sudah nggak cantik, nggak ganteng, sing kakek yang mana, nenek yang mana. Nah, amma in kana dunal qabdati fatahrimuhu akhaf. Adapun kalau memotong janggut selebihnya dari qabdah itu genggam, maka keharamannya itu ringan, mending. Banyak orang digenggam, kemudian diambil selebihnya dari genggaman. Fakullama adumatil maksiyah sarat asyad wal halku a'dhamu minal qas. Maka memohon cukur itu jauh lebih besar dosanya dari memotongnya. Tadi memotong selebihnya dari genggaman. Sampai ulama mengatakan kalau orang nggak berjenggot, suka motong jenggot, suka nyukur jenggot, nggak boleh jadi imam. Kalau jadi saksi nikah, nggak boleh. Karena saksi pernikahan itu kata Rasul, muslimani adilani. Apa? Dua muslim yang adil. Nah, ini yang mau jenggot itu adil apa fasik? Fasik dia, bukan adil. Maka nggak boleh dia jadi imam, jadi saksi pernikahan. Nah, wahtalafal ulama, khilaf ulama fima zada anil qabdati. Ulama khilaf apa hukumnya motong selebihnya dari genggaman. Tidak ada khilaf kalau masalah memotong sampai pendek belum mencapai genggaman, kemudian dipotong, apalagi ngambilnya di antara genggaman dan janggutnya ya. Yang dipotong itu yang Ibnu Umar, karena ini hadis Ibnu Umar. Itu selebihnya dari genggamannya, bukan dipotong di atas genggamannya. Yang ulama itu tentang motong lebihnya dari genggaman. Minhum man qala, di antara ulama ada yang mengatakan la ba'sa bi ahdihi, tidak apa-apa dipotong. Wahtaju bi fi'li Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dalil yang dipakai ini berdalilkan perbuatan Ibnu Umar. Jadi berdasarkan perbuatannya Ibnu Umar. Anahu, bahwa Ibnu Umar kana idza hajja awi tamara, bahwa Ibnu Umar kalau haji atau umroh qabata ala lihyatihi famazata anil qabdati akhadahu. Beliau genggam janggutnya dan dipotong selebihnya dari genggamannya. Ma'annahu wallarawa ahadits al-amri bi'itlaqiha. Padahal hadis-hadis yang merintahkan dibiarkan itu dari beliau, dari Ibnu Umar. Dan perhatikan di sini bahwa Ibnu Umar itu memotong selebihnya dari genggaman itu ketika apa? Haji dan umroh. Bila tidak melakukan di rumahnya. Sehingga dipahami dari sini, kata ulama, itu kesalahan ijtihad dari Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar banyak kesalahan-kesalahan ijtihadnya. Nah, di antaranya ini. Sehingga ini diyakini sebagai manasik. Apa manasik? Rangkaian ibadah haji, rangkaian ibadah umroh. Di antara ibadah umroh itu menggenggam janggutnya, dipotong selebihnya. Apakah ada hadis lain yang menerangkan ini? Hadis sahih dari Nabi? Tidak ada.
Atau apakah ada sahabat yang melakukan seperti Ibnu Umar selain Ibnu Umar? Tidak ada. Tidak ada, beliau sendiri. Nah, di antara kesalahan beliau adalah kalau berwudu, Ibnu Umar itu membuka matanya kemudian disiram di dalam matanya. Berdasarkan ayat, karena beliau salah di dalam memahami faghsilu wujuhakum. Cucilah wajahnya. Mata termasuk wajah. Nah, kalau berkumur menghirup air ke hidung memang ada hadis sahih. Nah, hadis dari Utsman Maula Humran Maula Utsman radhiyallahu anhu. Utsman menjelaskan bahwa Rasulullah berkumur wastansaqo wastansaro, ya. Matmada, tamat mada, wastansaqo wastansaro. Rasulullah itu berkumur kemudian menghirup air ke hidung dan menyemburkannya, istinsar namanya. Sudah lalu hadis yang ke-8. Kita sudah hadis ke-30 ini. Nah, itu Ibnu Umar memahami mulut dimasuki air, hidung dimasuki air, matanya juga dimasuki air. Padahal nggak ada dalil hadis atau apa. Dan yang memasukkan air ke mata cuma beliau, Ibnu Umar saja. Yang lainnya tidak ada. Sehingga beliau sampai buta. Ibnu Umar buta karena setiap wudu beliau cuci kedua isi matanya. Ini kesalahan dari Ibnu Umar, ya. Dan beliau mujtahid. Sahabat itu mujtahid mutlak. Artinya ketika beliau salah, beliau dapat pahala. Nah, beliau dapat pahala karena yang beliau maukan itu kebaikan. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu salah, apakah diikuti? Kalau yang alim melakukan kesalahan dan mujtahid melakukan kesalahan, dia dapat pahala. Tapi kalau orang yang muqallidnya, yang mengikuti orang alim, sudah tahu itu kesalahan, haram diikutinya. Tidak boleh atau haram mengikuti kesalahan atau penyimpangan orang alim. Nah, karena yang diikuti dalilnya bukan orang alimnya. Dan pemahamannya kalau salah dari siapapun. Kita tidak diajari taklid kepada siapapun kecuali Rasulullah SAW. Wa minhum man qala, di antara ulama ada yang berpendapat la yajuzu ahduhu, tidak boleh. Kembali ke dalil tadi, atlaqahu, dibiarkan. Kalau janggut dibiarkan, tidak ada yang diodek-odek. Nah, wal wajibu an na'khudha bima rawa la bima fa'ala. Yang wajib bagi kita itu mengambil apa yang diriwayatkan. Siapa tadi yang meriwayatkan? Ibnu Umar. Yang memerintahkan untuk membiarkan itu hadis dari Ibnu Umar. La bima fa'ala, bukan mengambil apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Nah, di mana letak keharamannya? Mengambil sebagian, mengambil atau memotong kelebihan dari genggaman adalah hadis, keumuman hadis Rasulullah SAW bersabda, afu asyawarib, ringankan atau tipiskan kumis-kumis, wa'afu al-liha, biarkan jenggotnya. Tinggal kita itu sami'na, watokna itu sifat orang beriman. Kemarin sudah dibahas syarat syahadat itu, syarat la ilaha illallah apa? Ikhlas. Yang pertama kemarin apa? Ikhlas. Nah, yang nanti yang kelima atau yang keenam itu jujur. Maka tanda orang beriman, tanda orang yang diberi hidayah, itu lapang hatinya, lapang dadanya dengan ajaran Islam. Dan ini termasuk hidayah, membiarkan janggut itu hidayah. Memotong, merapikan kumis itu hidayah.
Yang kita minta kepada Allah setiap hari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah mengatakan, Faman yurillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu mendapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima ajaran Islam. Tidak ada yang sempit dadanya. Di lanjutan itu Allah berfirman, yudillahu, kalau Allah menghendaki orang itu sesat, yaj'al sadrahu dayyiqan. Allah jadikan dadanya itu sempit, berat, resah dengan ajaran Allah, dengan ajaran Rasul-Nya. Nah, maka kata para ulama, kenikmatan terbesar, minnah karunia Allah yang terbesar adalah sarhus sodri, lapangnya dada menerima ajaran Allah, nah, menerima ajaran Islam. Islam sendiri maknanya istislam, tunduk patuh. Nah, maka hadis-hadis seperti ini ujian kepada nafsu-nafsu. Siapa orang yang masih mendahulukan akalnya, mendahulukan nafsunya. Nah, falam yastathni, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan halan duna halin, keadaan dengan keadaan lainnya, tidak ada keadaan terkecuali. Nah, kalau Ibnu Umar tadi dalam keadaan apa? Haji dan umroh. Dan itu pun tidak kuat kalau mau dijadikan hujah nanti. Nah, karena itu ijtihadnya beliau. Kalau kita kembali ke hadis yang diingatkan oleh Rasul setiap Jumat apa? Wa khairul huda. Sebaik-baik petunjuk huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaik-baik petunjuk petunjuknya Nabi. Nah. Selesai urusan kumis dan janggut ya. Berapa berarti sudah? Pertama apa tadi? Hitan. Kedua, mencukur kemaluan, istihdad. Yang ketiga, merapikan kumis dan membiarkan janggut. Habis ini yang berjanggut-janggut, insya Allah tambah ganteng lagi. Nah, asalkan jujur di dalam berislam, di dalam bersahadat. Sahadatnya juga sering diucapkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Mumpung ingat, saya minta nanti ke Abah Ahmad selesai makan siang saya minta waktu sebentar. Nah, minta tolong ke Bapak-bapak sabar sebentar habis makan. Ada sedikit bahasan. Selanjutnya kata di sini yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taklimul adfar, memotong kuku. Wal adfar itu hiya ma takunu nabitatun ala asabi'il yadaini wal qadamaini. Kuku itu apa yang tumbuh di ujung tangan, di ujung jari dan kaki. Nah, di ujung jari-jari kaki. Di antara hikmahnya untuk supaya di antara hikmah tumbuhnya kuku ini supaya jarinya tidak lunak di ujungnya. Karena itu kata beliau sakit kalau dibikin lunak. Di antaranya juga disebutkan orang dahulu, terutama orang Habasyah, Afrika sana, dipakai untuk menyembelih. Jadi menyembelihnya pakai kuku. Nah, hanya saja setelah orang Habasyah banyak masuk Islam, berubah mengikuti Rasul, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun
yakni semua sembelihan itu halal ya, ma anharad dam illa as-sinna wal-dhufur, kecuali kalau pakai sin, pakai gigi ataupun kuku, itu yang haram. Setelah orang Habasya masuk Islam, mereka merubah seperti yang diajarkan Islam pakai pisau. Nah, juga karena kalau dibiarkan panjang, kata saya di sini, di kaki maupun di tangan, itu akan menjadi tempat kotor, tempat kotoran di antara kuku dan dagingnya. Dan itu bisa mengganggu dan juga jijik ketika mengambil makanan. Apa hukum memotong kuku? Tadi sudah disebutkan oleh Anas ya. Sudah disebutkan oleh Anas. Maka kita lanjut. Natful ibti. Mencabut dari kumis. Mencabut bulu ketiak. Ai natfu sya'rihi, yaitu mencabut bulunya. Li'annahu mahallun mungkatimun, karena ketiak itu tempat yang tertutup. Yaktsuru fil arab, yang juga karena tertutup banyak keluar keringat. Maka kalau keringatnya banyak, kemudian tinggal di situ bersama bulunya, maka orang itu akan keluar bau busuk dari ketiaknya. Maka dibuangnya, dicabutnya, itu termasuk dari fitrah yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri itu dicabut. Hadis dari Abu Bakar As-Siddiq di perang Badar, ketika Rasul mengangkat tangannya dalam istighotsah, dalam berdoa, sampai jatuh itu bajunya, kata Abu Bakar, kelihatan apa? Putih ketiaknya, tidak apa? Enggak hitam. Nah, kalau enggak dipotong, enggak dicabut kan hitam. Kemudian Nabi SAW membedakan untuk anak tadi bulu kemaluan itu dicukur. Tapi kalau untuk ketiak bukan dicukur tapi dicabut. Kenapa kata beliau? Karena kalau bulu ketiak ini dicukur, itu malah akan menumbuhkan yang lebih banyak lagi. Karena kalau dicabut itu akan melemahkan pangkal rambutnya. Sehingga akan mengurangi tumbuhnya. Itu bedanya. Kalau dicukur, pakai alat cukur, ketiaknya itu malah akan tumbuh banyak lagi. Nah, kan Masya Allah ini syariatnya memang seperti itu. Jadi jangan di kamar mandi bawa alat cukur, dicukur ketiaknya. Salah ya, dicabut. Adapun hukum mencabut bulu ketiak, insyaallah cukup dengan hadis tadi Anas radhiyallahu anhu. Apalagi sampai mengganggu yang lain ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, para malaikat itu, terutama malaikat yang selalu mendampingi manusia, itu terganggu dengan apa? Dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Ketika Rasul mengatakan tentang hukum makan berambang dan bawang. Man akala sauman, barang siapa makan bawang, berambang, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Termasuk rokok, termasuk ini, bau ketiaknya, nah dibiarkan. Bau mulutnya, bau. Nah, insyaallah ini yang kita bahas. Hadis ke-34.
membahas tentang 5 fitrah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT mengaruniakan taufik dan hidayahnya untuk bisa mengamalkan. Dan semoga Allah SWT selalu memberi taufik dan hidayahnya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Sekaligus semoga Allah SWT mengampuni dan memaafkan seluruh kesalahan dan dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.